Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, saya bacakan ulang. Ya, limat. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Nah, itu tuh disimak. Ya kan? Jadi nanti ibu udah lancar di rumah. Kan udah diulang berapa? 3 kali. Ya. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa sayun akhabba ilallahi min qatratain wa asarain. Qatrati dumu'in min khosatillahi wa qatrati damin tuhraku fi sabilillah. Enak sih kalau baca gitu di koma-koma, jadi intonasinya itu Enak. Pak Warto. Jangan ngikutin Pak Warto buntutnya cok. Kalau sambutan udah dari pertama dihafalin, jadi pas mimpin tahlilan di mana-mana, siapa itu? Oh, genap Bu Ustazah Mursi. Apin gitu Pak. Ustazah Mama Karin. Ustazah Baiti. Mursi. Baiti lah yang bagus. Baiti. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sabda Nabi? Laisa sayun akhabba ilallahi, tiada suatu perkara pun yang lebih dicintai. Hub itu cinta. Hub. Ya Habibi, ya Rasulullah, bener kan? Kekasihku kita, yang paling disukai kita. Laisa sayun akhabba ilallahi, tiada suatu perkara pun yang lebih dicintai oleh Allah. Ya, pengen dicintai apa enggak? Cinta aja apa cinta bingit? Cinta bingit itu ahabba ilallah, sangat amat dicintai oleh Allah. Dengan sangat apa itu? Min qatrataini, daripada 2 tetes. Wa asaraini, dan 2 bekas. Tidak ada suatu pun yang paling dicintai, disukai oleh Allah dari 2 tetes dan 2 bekas. Apa yang 2 tetes? air mata. Qatrati dumu'in min khosatillah. Ya. Yang 2 tetes itu, 1 adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Suka nangis? Suka nangis sendiri? Kenapa? Nonton sinetron. Kenapa? Nonton sinetron apa? Ada film India Pak. Nonton sinetron. Nonton drakor. Nonton drakor. Sekali-sekali ibu tengah malam bangun,
anak pada tidur, suami pada tidur. Ini kan Bu ya, dilihat tuh dipandang. Kira-kira kalau mandang orang tidur itu seperti apa? Mandang orang tidur kayak sepi. Sepi, kayak apa? Lambi doyo, ya kan? Nggih. Kayak gombale. Mukia. Pas apa lagi? Apaan tuh? Kan sama dengan kita melihat itu. Berarti aku kalau tidur ya kayak gitu. Kayak gombale. Mukia. Ngemprok. Kami biaya. Tak berdaya. Nggih. Itu aja masih Hidup. gimana kalau udah mati? Ada nafasnya. Terus kalingan. Selitan. Jelas tak berdaya. Bablas nggak bangun lagi. Innalillah. Innalillahi mongko dosane. Pernah kepikiran ngono iku? Benar. Kenapa? Pernah nangis. Sedih, Pak. Nangis kalau lagi berantem. Pelok. Kalau lagi joget bojone, Pak. Ya Allah. Gak punya kemampuan apa ya Allah. Dan punya aku mati terus gak punya bekal. Gak punya kebaikan. Padahal saya masih hidup selama-lamanya nanti. Kekal Abadi. lah wong hidup di dunia yang cuma sementara diibaratkan kaya wong mampir Ngombe. sedil Dil. Pak Sirubut. Besek nonton Udah. Begini aja berjuangnya kontang Pantes. mobat jungkir sungsang inget bakal mati hidup di akhirat kekal selama-lamanya kok sak kobre Ngaji sak kobre. apa itu? Sak Salah-salah kok nggak berusaha perjuangkan hidupnya lama kalau sengsara selama-lamanya tapi kalau bahagia selama-lamanya Pak Warno biasa aja seneng-seneng aja biar udah tua karena Pak Warno yakin nanti saya akan muda tidak diselingin tua sekarang ibu-ibu boleh jeblein saya Pak Warno udah tua makin nanti melihat Pak Warno pencut pekin kan mau megangin sarungnya. ada sarung yang lorot ya. Ayo gaduh ya, apa nenek sarung. Jadi ayo kita sama-sama berjuang bersama-sama. Jadi kalau begitu Bu, jangan sedih karena takut nggak makan. Jangan sedih karena takut nggak Makan. Pak Warno pengangguran bendino mangan. Mangane yo enak Enak. Siapa yang pernah melihat Pak Warno mangan nggak enak? Tengkleng. Tengleng, apa nih? Tempe gosok. Ojo disebut lah bos. Tempe gosok. Yang tempe gosoknya jangan dibilang, yang satenya dibilang enak. Sop iga. Apalagi hari Rebu. Tiap hari Rebu ada padang, ada masakan Sunda. Ada doa jengkol rendang. Gigi. Ada Sakit gigi. udah copot giginya. Enggak copot gigi. Ini kan fakta. Ada cowok. Jangan menangis, jangan meneteskan air mata hanya gara-gara takut besok nggak makan. Takut suaminya kawin lagi ya, Bu, suami lagi mau beneran. Ringan-ringanin beban.
Iya benar. Iya kan? Nggih. Timbangannya di rumah juga cuma muka ngopi, muka motor, dan ora bener. Ngopi. Ben bae. Yusuf, mana permennya? Permen. Gitu, makanya di sini enak ini. Yusuf, ngopi Jadi laisa sayun ahabba ilallahi min qatrata ini bahasa roh. Tidak ada suatu perkara pun yang paling dicintai dan paling disukai oleh Allah dari 2 tetes dan 2 bekas. 2 tetes itu yang pertama, qatrati dumu'i min khosyatillah, yaitu tetesan air mata karena takut kepada dengan penuh kesadaran betapa lemahnya diri tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa berbuat apa. Sedih nggak? Sedih. Coba itu ketawa-ketawa dengan ngaceng-ngengnya sedih. Orang mikir berat. Ya Pak, Pak, Wajar. kenapa wajar? Manusiawi. Ya itu mau manusia. Manusia. Nggak semua manusia begitu. Kenapa wajar? Manusia. Muridnya Yusuf kita ikut bawah tuh aja dan orang ngomong tuh muridnya bawa. Jaduli sarung. Gadulin satu lulu toh. Loh, Udah tiar. kurang apa? Dengan kurang apa? kurang dulu. Terus jadi sampean suka nangis tuh mergo kurang dulu. Kenapa nggak minta sama Pak Wako? Isin Pak, isin Pak. Boten sekecok. Loh, Baca nih, boten sekecok. kalau sampean ngomong Pak Wako, nanti dikasih. Boten sekecok Pak. Masih ingat aja nih buatan sketch. Oh, dicat. Boten sekecok. Buatan sketch. Iya, minimal dikasih doa. Caranya minta duit sama Allah. Kan dulu udah dikasih yang mau. Sampean kan nggak pernah minta duit. Memeti. Memet. Loh kalau yang bikin sampean sedih itu duit, kenapa waktu sholat nggak minta duit sama Allah? Rezeki. Ayo. Ayo. Hah? Tanya beli rezeki yang Iya. Ini dia. Ikutin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta kaya, dikasih kaya. Nabi Sulaiman minta kerajaan, dikasih kerajaan, dikasih istri. Cuman tidak kok. Cuantik rekor. Anak cantik pasaran Wonogiri akeh. Kalau Di Padang banyak lah. cantik. Nah, kalau tidak sambil mulet-mulet di Jawa Timurannya. Nabi Sulaiman, Ratu Balkis, dia punya doa. Kenapa nggak pakai doa itu? Doanya pendek gitu. Misalnya mau ngangkat tangan, ditulis. Ben apa pun dongo dhewe ning omah. Di Quran ada sebetulnya di Quran. Di Quran ada. Bunyinya gini. Robbi firli Robbi Firli. wahabli Wahabli. mulkan Mulkan. layang bagi Layang bagi. li ahadin Li ahadin. min ba'di. Min ba'di. Ya, apalin. Lupa Firli. Artinya dulu. Jangan main opal-apalin aja kalau kagak ngerti. Jangan main apalin aja. Bahasanya Arab kalau zaman nggak ngerti ya. Artinya ya. aja. Artinya. Udah gampang apalinnya, yang penting paham dulu. Robik firli, Robbi Firli. ya Rob, Ya Rob. ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Berarti dalam hati, kan kita mau minta duit kok dosaku. Ya, sama dikasih duit banyak, dosanya nggak diampuni, itu duit nggak berkah, bikin kita hidup susah. Makanya kalau minta apa-apa, jalur ngapura sih, tahu diri, nangis, Nangis glosok-glosok. karena takut kepada Allah. Sadar karena kita kebanyakan dosa. Dosa. Itu air mata yang dicintai Allah.
Betul enggak? Betul. Coba jenengan enak. Rabbi firli. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Wahabli, Wahabli. dan anugerahkanlah kepadaku Dan anugerahkanlah kepada mulkan, Mulkan, kerajaan, kerajaan, kekuasaan, kekuasaan, layang bagi layan bagi yang tidak mungkin diperoleh, yang tidak mungkin diperoleh, yang tidak mungkin dimiliki yang tidak mungkin dimiliki li ahadin, li ahadin, bagi seorang pun bagi seorang mimbadi Mimbadi. sesudah aku. Sesudahku. Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Panjang. hanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman. Itu enggak, itu kan udah diambil Sulaiman, Pak. Jadi kita nggak dapat ya. Anugerahkanlah kepada kerajaan yang tidak mungkin didapat Itu Rabbi Firli. bagi seseorang sesudah aku. Layan bagi. Sulaiman kita nggak dapat. Itu doanya Nabi Sulaiman kita tiru, kalau Pak Watu nggak usah ditiru. Itu Nabi kita Contoh. Ya gimana? Itu kan doanya Nabi Sulaiman. Justru Nabi Sulaiman kita contoh. Nah, Pak Watu mah nggak usah. Mimbadi. Di Quran ada. Hikmahnya kita ambil. Kenapa Nabi Sulaiman seorang Rasul yang luar biasa? Ayah. Kok Rabbi firli, ampunilah Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku. Nah, kita ini nggak pernah merasa berdosa. Pak. Nah, habis minta diampuni dosa sambil meneteskan air mata. Saya aja berbismillah yang nggak tahan, karena memang dosanya banyak. Ya. Nah, kalau dosaku sudah diampuni, kata Nabi Sulaiman, wahabli mulkan, anugerahkan kepadaku kerajaan. Justru dengan kerajaan itu, kalau sampai dikasih kerajaan nggak mau. Mau, mesti duitnya banyak kalau udah jadi raja. Oh, raja mana yang nggak banyak duit? Raja yang kaya. Ada, minyak jinggo, raja ketoprak. Kalau tiketnya laku, kalau nggak laku ya nggak dapat duit. Kong raja ketoprak. Ini raja. Minta kerajaan yang tidak mungkin dimiliki seorang pun sesudah Nabi Sulaiman. Betul. Kita butuh kerajaan, nggak butuh duit. Nah, baru didudukkan. Pak, aku kalau dikasih kerajaan nanti pusing malah. Kira-kira jenengan nih. Kalau saya ngamalin doa itu dikabul oleh Allah, tiba-tiba saya diangkat jadi raja. Padahal raja itu di samping punya permaisuri harus punya solir. Solir akeh cemburuan berantem tiap hari. Panik nggak Pak Warto? Ini Aku nggak jadi minta kerajaan itu. Aku nggak usah kerajaan ya Allah, yang penting aku dikasih duit. Ganti. Lagi pula kalau doa itu nggak bakal dikabul. Kenapa? Sesudah Nabi Sulaiman nggak mungkin ada orang yang mendapatkan kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Cerdas kita doa itu, asal bahasa Arab dihafalno, atau bahasa Arab dihafalno, ngerti nggak? Dipahami dulu. Winitin ya 1000 kali nggak kabul. Aku tahu ngamal itu nggak kabul. Kenapa? Doanya Nabi Sulaiman, satu kerajaan yang tidak mungkin dimiliki, digapai oleh seorang pun sesudahku. Jadi sudah Nabi Sulaiman nggak mungkin ada kerajaan sebesar itu. Cerdas, makanya dipelajari dulu apa-apa. Jadi kita melakukan sesuatu dengan kesadaran, bukan membeo. Engkau nggak dikabul katanya, doa nggak dikabul, itu nggak sadar doanya. Karena nggak paham. Nah, kalau gini paham nggak? Paham. Mau kerajaan apa duit? duit. Ganti. Pulsa jadi pulusan. Tetap Rabbi firli. Tetap pulusan. Asalnya cuma pulus aja, banyak banget. Tadi tahunya aku-akunya itu udah cara pulus itu.
Loh, tinggal diganti. Emang orang apa? Wong kita apa minta? Topik Firly, Wahabli, Pulusan, berapa maunya? Mengapai miliaran kegiatan. Miliaran. Malah mumat. Ya Rob, ampuni dosaku. Karunialah aku pulus. Jangan pulsan, pulusan. Duit berapa waktu? Mengapai miliaran rupiatan 200 miliar rupiah. Jangan dolar. Rupiah ini dikabulkan stres kita ngitungnya bingung. Pakai dolar. Inna ka andal wa. Miliar lagi. Sesungguhnya Qudrat yang maha memberikan Anugerah. maha ka Ayah. 200 miliar. Itu macam-macam bentuknya. Yang harusnya sakit misalnya karena dosanya. Kalau berobat bisa habis 10 miliar, dilalah mung dikai pilek. Iya. Banyak. Sekarang gini aja, Pak, nanti malah pusing 200 miliar. Ya udah, kita nggak usah muluk-muluk. Kira-kira kalau dikabulkan 10% aja, mau ngapain bener? Kawin lagi. Kawin lagi. Perempuan begitu tuh lagunya tuh. Lagi. Kalau 200 miliar 10%-nya 20 miliar itu Pak. Karena saya ini 20 miliar. Masih kebanyakan, bingung. Taruhlah 1%. Berapa 1%-nya? 200.000. 2M. 2 Miliar. HM itu buat rumah yang gede bisa bikin kos-kosan 20 miliar. 2M aja nol yang nggak tahu. Cuma hanya nolnya bingung. Belum pernah tahu. Saya sampai nggak diamalkan sih dengan ini. Tiap malam kan berkesan. Saya udah paham. Jadi yang penting itu. Jadi ini Bu ya, Masih bersyukur di sini. kita ini kalau mau mencintai Allah, bingung. Satu, tahu diri, nggak pantas. Allah itu maha suci, saya maha kotor. Mungkin apa kan? Aku modelku ini kok. Jadi udah ngelamun, pengen rabi kalau Krisdayanti umpamanya. Tahu diri. Pantas nggak kira-kira? Tuh, enak banget ngenek ya. Mudah-mudahan Pak Yai, amin. Jauh Pak. Nggak mendukung belas. Tempatnya jauh. Ya, bomo. Jadi terus bagaimana? Bagaimana caranya kita berusaha menggapai ridho dan cintanya Allah? Dan Allah kasih peluang, kata Nabi. Tidak ada suatu perkara pun yang lebih dicintai dan disukai oleh Tuhan daripada 2 tetes dan 2 gas. 2 tetes itu yang pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Itu tetesan air mata yang mampu memadamkan api neraka. Karena Allah cinta pasti ridho. Kalau udah cinta, apa kata Allah? Kalau nggak usah jangan banyak rewel. Apa sih yang nggak buat lu? Kalau kamu udah bilang gini gimana? Warto, apa sih yang nggak buat lu? Enak nggak? Enak. Karena Cinta. tuh kita minta duit nggak mau minta cintanya. Minta cintanya duit dikasih. Beneran. Tanya aja mbet lu. Bet. Dia tahu yang gitu-gitu. Anak Yai. Enak dia jadi apa Yai? Jajan. Udah ya. Coba belajar, dilatih. Kalau ibu belum bisa nangis beneran, etok-etok nangis.
Ya iso ya. Sholat, kamu disalahkan tentang kesalahan, kekurangan, kok nggak bisa juga? Ingat orang tua. Coba ingat ibu. Oh, nangis lah Pak nih. Dulu waktu kecil pernah nyakitin ibu, pernah bikin ibu susah, pernah ya Allah sekarang udah merantau, kita pengen membahagiakan ibu, ternyata ibu sudah tidak ada. Sedih nggak? Sedih. Kalau nggak membatu artinya. Aduh, sedih Pak. Kok ketemu? Aku aja yang ngomong sedih. Bukan batu. Sedih Pak. Belajar dengan penuh kesadaran, nek gak dilatih selamanya Bu, hati makin keras, sulit meneteskan air mata. Paham? Makanya di Torekoh itu ada riado, latihan. Nek pas dikir itu sambil inget-inget dosa, inget kekurangan kita, inget kesalahan kita sama kedua orang tua. Jadi kalau pas dikir, pas tawasulan, nggak ngobrol sendiri-sendiri. Nggak sempet mainan HP, kenapa? Nyadarin ya Allah, aku sengsara neng akhirat ya Allah. Ini ada di rumah sudah wudhu, bebersih, berangkat tahiyatul masjid, duduk dikir. Main HP. Ngobrol. Main HP nggak bawa HP. Matiin HP-nya. Nggak nambah HP. Emang niatnya mau ngapain? Kalau mau ngumpi kan nggak harus tempat di doa. Iya, iceri. Bukan saya melarang. Malah ketiduran kadang. Saya sering memberikan jadwal. Ayo silakan kita buat forum untuk diskusi. Jangan dengerin ceramah terus. Mana asalnya dari ceramah itu? Nggak ada perubahan. Diskusi apa yang tidak tahu ditanyakan. Jangan ngaku Islam tapi nggak ngerti agama Islam. Kita koni lula, loma, tuh pinter ya. Sedih nggak? Sedih Pak. Itu. Sedih karena apa? Takut kepada Allah, ya Allah. Aku mau beri hidayah agama Islam, tapi aku kok ngeblok nggak mau ngamalin ajaran Islam. Dosa apa tidak? Dosa. Sedih. Sedih. Belas sih. Ngomongnya kalau lagi megang mic, kalau kenceng banget. Ya saya rasa megang mic. Satu itu. Yang kedua tetesan apa? Nih. Jadi kotroti dumu imin kosatillah wa kotroti damin tuhroku fisabilillah. Dan tetesan yang kedua adalah tetesan dam, tetesan darah orang yang berjuang terbunuh di jalan Allah. Pak, kita mana mungkin darah kita menetes karena berjuang di jalan Allah. Wong kita nggak pernah perang sama orang kafir. Itu kan dulu zaman Nabi. Orang yang penting berusaha matinya di jalan Allah. Namanya mati Syahid. Mati syahid kan? Syahid itu orang yang syahid, orang yang masih tetap menyaksikan. Waktu nikah dia menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Syahid. Itu butuh perjuangan lebih besar daripada perang orang kafir kata Nabi. Karena perangnya harus melawan hawa nafsu, melawan ego. Jujur lebih besar egonya apa tidaknya? Egonya. Kok kemana kita ngomong wedok ya? Sempat kesinggung. Penting nggak ngomong melese. Nggih. Besok panci pada penyok, penggorengan bocor, Gelas pecah. Sayang. Ya, itu dilawan. Ya karena itu menambah dosa. Dosa itu akan menutupi pandangan kita sehingga kita tidak bisa menyaksikan sebenarnya. Oke, lanjutin ya. Tadi apa? Dua tetesan air mata karena takut kepada Allah, kedua tetesan darah karena terbunuh di jalan. Oke, dua jalan Allah. Terus bekasnya yang mana? Dua bekas.
kalaupun kita udah dapat tetesannya belum nih? Udah dapat tetesan? Belum, hatinya keras, nggak pernah nangis. Pak Wato sampai dender sampai orang nangis pas macam mana Pak Wato. Ngomongin Pak Wato. Pak Wato buang nunggu malah bilang Pak Wato kesurupan ya. Enggak kesuruh. Enggak, Pak. Enggak. Orang dengan membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu Mata makmur, Pak Wato sampai kemasukan obat tersentuh hati. Malah ikut nangis, Pak. Masa Dia kan begini. ternyata diam-diam kau ikut merasakan apa yang Waji senengnya kok ini Katanya Pak Wato kalau gitu lagi kemasukan macan. Macan mana? Oke ya. Oke. Mak-mak Anggap aja tetesan kita belum dapatkan. Nanti latihan. Etok-etok aja dulu. Etok-etok nangis. Orang nggak jawab. Kasih balok. Jangan pergi. Jangan nyeksa diri, nggak usah. Ya Allah, orang nangis orang apa etok-etok ini? Ya Allah, pada nggak ada. Enggak apa-apa. Allah tahu kita lagi latihan, kita lagi belajar. lama-lama tersentuh hati akan ces dengan sendiri. Tetap ya. Gak usah malu kan nggak ada yang lihat. Suami tidur pulas anak-anak pada pulas, kita sendirian kok berdua sama Allah. Terus curhat. Kalau punya masalah curhatlah kepada Allah. Sampai curhat ke orang, curhat ke Facebook. Saya seneng pas melihat Facebooknya. Rasain. Nah, kalau yang nggak demen, komennya tambah nyakitin. Oke. Nah, sekarang asal ada harapan. Punya nggak kita asal? Nah, zaman dia kalian, ya Pak, nggak asal nih juga. Bukan Pak, asal itu bekas. Asal itu bekas. Asal. Udah, anggap aja kita introspeksi diri, muhasabah. Aku kok belum bisa ya memiliki tetesan dua itu. Ayo kita berharap asal ini jangan sampai nggak punya. Kalau caranya belum keren. Asal itu bekas. Nah, kita bacakan. Tapi sambil disimak. Wa amal asaro fa asarun fi sabilillah wa asarun fi faridati min faraidillah. Wa amal asaroni, dan adapun dua bekas itu, yang pertama fa asarun adalah bekas fi sabilillah. Bekas-bekas di jalan Allah. udah punya. Udah ini Nih sekarang Pak. mudah-mudahan Ibu Wira dari RT 13 jalan kaki. RT 8 Pak. RT 8. Ya, tidak. RT 8. Oh sekarang dari 8. Emang RT 8 dari dulu Pak. Dari RT 8. jalan kaki itu berapa kilo? Ke RT 12 kan nyebrang. Ya. Ya. Ngelewatin 2 RT. RT 10. RT 13, RT 10. Nyebrang ke RT 12. Ada bekas? Ada. Kaki. Ada bekas? Ada. Dihitung. Enggak perhitung. Berapa Bawa sendal. Bekas sendalnya ada. Makanya kalau mau jalan pakai sendal, Yang ada cap. ya kan? Iya. Sendalnya diseret. pakai teklek? Jangan ditenteng. Kan siang-siang melaku panas-panas lali kanggo payung sandale diseret delamaane Bandung. Apaan sih? berjalan panas-panas siang hari berangkat ngaji. Sendalnya diseret, seret, seret, seret. Kenapa diseret? Kalau diseret bekasnya Nyambung. susah dihitung. Malaikat bingung. Gimana itu? Ya gimana ini? Bu Wira ini dia pahala berangkat ngaji berapa? Ya dihitung berapa langkah? Nggak bisa ya. Kenapa? Sendalnya diseret. Sampai tipis
akhirnya telapak kakinya melentrung. Itu jadi asar lagi. Kok sambil gak mlebu swarga? Ini yang melentrung ini. Malaikat ini lihat ini, kaki gua melentrung waktu berangkat berangkat ngaji nih. Terus ini menjadi saksi. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apal itu. Nanti di sana ditutup mulutnya, tangannya yang berbicara. Kalau sekarang udah kecapean di sini, sana nggak bisa ngomong. Kenapa? Tangannya udah bisa berbiasa bicara di dunia. Mainan ini cangkeme meneng, main itu di sana tangannya kecapean. Batas hadu arjuluhum, yang menjadi saksi kakinya dimakan yang sibun dari apa yang dia lakukan, dia usahakan. Halo, ada di Quran? Ada. Surat Yasin. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu, ada lagi? Gak suka yasinan ya kamu? Suka Pak. Apal kayaknya Saya yasin. jarang Pak. Inna nahnu bil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru. Kula sayin ahsainahu fi imamin mubin. Inna nahnu bil mauta, sesungguhnya aku hidupkan orang yang mati itu. Jadi jangan takut mati. Orang mati itu dihidupkan untuk bisa mengalami hidup yang sebenar-benarnya. Urip lan kena pati, hidup yang sudah tidak mengalami mati lagi. Banyak tubuh makodamu, aku catat semua yang dilakukan pada waktu hidup di dunianya. Wa asarohum, dan aku catat juga bekas-bekas yang ditinggalkan. Langkah kakinya menuju ke sini, nanti pulang tinggal bekas enggak? Oh, ini bekasnya Bu Ira. Kok rada anyep, anaknya mung loro. Oh, ini kok anget juga. Bekas juga. Nanti jadi cahaya itu. Tadinya mau dimasukin neraka sebetulnya. Karena waktu ngaji tidur mulu. Kamu kenapa beragama kok begitu? Tapi saya belum tahu. Kenapa nggak ngaji? Oh, sagep aku ngaji. Lah kok ya ngajinya masa Pak Wato? Itu Pak Wato. Goblok Pak Wato sama dari muridnya. Pak Wato dipanggil. Bener itu murid Pak Wato. Iya. Iya, wong di absennya ada. Ngaji. Lah kok begini? Pokoknya begitu datang ngaji Al-Fatihah tidur. Sampai habis. Malaikat gemes. Kurang ajar, suul adab. Kiainya memberi penjelasan setengah mati, dia tidur setengah mati, mau didorong ke neraka. Bangun kamu, giring ke neraka. Di pantatnya mencorong. Bercahaya. Ya Allah, ini gimana? Saya siru gimana? Udahlah. Jadi begini. Memang ini orang pada kagak bener kok, ngajinya orang pada pinter. Tetapi dia sergap datang ke majlis taklim. Jadi itu bekas duduknya itu saking panasnya, ngumpul energinya, mencorong. Jadi masa yang kecil, masa yang sedikit bisa memberikan energi yang besar. Karena apa? Ada C kuadrat, maka RD Soeharto HP Leadvokter membuat rumus E sama dengan MC. Udah ngeliat belum? Aku per segala jam. Lihat dong. Makanya di grup itu dibuka. Katanya grup jam 9. Katanya grup guru ngaji. Karena grup pengurus. Jamiah. Lihat, ada informasi apa? Oke. Ada asar? Ada. Tapi belum asar kan? Belum. Satu, asarnya orang yang berjalan di jalan.
Nah, yang kedua, Ba'asarun fi faridoti min faroidillah, yaitu asar bekas orang yang melaksanakan salah satu kefarduan di antara kefarduannya Oke ya, benar ya, dapat tidak? Dapat. Lumayan, makan ngaji wis tetesan kagak punya bekas kagak gablek bampak gitu kan dunianya susah di akhirat. Wis pokoknya berangkat telat enggak apa-apa. Pak aku telat terus loh, kok sengaja Pak dulu kagak pernah telat, datangnya duluan terus. Nah, tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Masih ada asarnya, jalannya. Oke, udah dapat asar. Nah, saya habisin ya. Udah bisa dipahami ya? Sudah 2 tetes, 2 bekas. Paham gitu? Apal? Insyaallah. Keren. 2 tetes air mata karena takut kepada Allah. Tetes kedua darah yang mengalir di jalan Allah. Bekas jalan di jalan Allah dan bekas melaksanakan kefarduan yang wajib-wajib. Oke. Tak lanjut ya. Tak rampung nih, tinggal dikit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma yajidu syahidu min alamil qatli ila kama yajidu akadukum minal qursati. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahidu, tidaklah menemui orang-orang yang mati syahid itu. Jadi tidaklah orang mati syahid itu menemui min alamil qatli, rasa sakitnya dibunuh. Jadi orang yang terbunuh di jalan Allah itu nggak terasa sakit. Orang yang mati di jalan Allah itu nggak terasa sakit. Makanya itu dicabut ya. Senang. Itu udah nggak terasa. Kenapa? Sebelum pedang nempel itu rohnya udah diambil dulu. Jadi dia nggak terasa apa-apa. Ila kamaya didu akadukum, melainkan seperti kalian ketika minal kursoti dicubit. Dicubit itu enak apa sakit? Sakit. Sakit apa enak? Sakit. Enggak. Dulu saya gitu. Walau dicubit, tapi cubitnya saya. Pacar itu mah. Walau digigit, Gigitnya saya. pengen digigit lagi ya? Kamu bisa gigit? Cubitannya Allah itu cubitan sayang apa cubitan benci? Sayang. Maha pengasih punya. Sampai udah pengalaman. Enggak pernah tahu dalil itu. Cubit-cubitan. Jadi ini juara karaoke. Makarin Pak. Makarin. Keren. Cubit. Seneng banget. Jadi ya, gue serangan 12. Oke ya. Jadi orang mati syahid itu cuma nggak dicubit, senyum. Kenapa dia senyum mati? Karena cubitannya cubitan Sayang. Masa iya sih? gigitannya juga gigitan Sayang. bikin kangen apa bikin Bikin kangen. Tangan potongan Iya. terus bayang nong biyen itu enggak Kilo. udah bawa roda warid ya, ada kata warid ada kata wirid itu sesuatu yang kita amalkan, warid itu sesuatu yang dihasilkan, yang didapatkan. Bawa roda dan telah datang, artinya telah datang berita, kabar, hadis ya. Ana arwaha suhada'i fi ajwafi toirin khadrin. Sesungguhnya ruh-ruhnya orang yang mati syahid, orang yang mati di jalan Allah itu berada di Tembolo. Burung-burung surga yang warnanya
Keren. Terus ngapain? Tak kulu min samarnya jana. Setiap hari makan buah-buahan surga. Padahal buah surga itu satu macam. Dipetik buahnya rasanya bisa macam-macam. Metik jambu rasa melon, rasa mangga, rasa contohnya jambu liatus. Saiki. Makanya dodo. Durian. Aku lah sempat roh woi. Mas keburu pisah, Pak. Tapi condongnya. Adanya asem Pak. Wa bihi mutasabihan. Datangkan kenikmatan yang luar biasa. Takul min damarana. Wa tasrabu min anhariha, dan diberikan minum dari air sungai-sungai surga. Padahal air sungai surga itu Bu, nggak seperti air di Pasar Rebo yang ambune badhe. Air surga itu mengalir susu, mengalir madu, mengalir homer, mengalir anggur, mengalir buah. Jadi membuat kita badan kuat. Makanya wajar jangan cemburu sama suami kita. Karena suami kita nanti di surga kuat. Wajar kalau disiapin bidadari 7. Kalau ibu-ibu mama dari dunia juga udah wegah. Tua dikit jalannya lihat. Coba kakek-kakek. Biar udah tua kayak saya jalannya. Iya, iya. Kalau mana-mana. Maunya doang. Tinggi doang. Biar kayaknya ngompol kan. Ntar ngompol nih. Budetir turun becek patat. Paham ya? Itu minumnya nggak sembarangan. Sungai surga. Bikin kita sehat. Tambah gagah, tambah cantik, tambah glowing. Tambah gemoy dah. Oleh ibu, tambah imut. Sebetulnya ada ini Pak di teman ini. Oke ya. Watakwi ila konadila mu'allaqatin bil aksi. Dan di surga nanti kita bernaung. Ya. Di bawah lampu-lampu yang digantung di aras. Padahal itu singgasannya kekuasaan. Oh, dekat sama Surga. oh, Dari yang bermana ini. surga di sisi Allah. Enak nggak dekat sama yang punya surga? Enak. Syaratnya harus Cinta. Syaratnya supaya dicintai, Patuh. Kenal. nangis. Mau nangis. Ntar malam ntar nangis. Iya, belajar mulai nanti malam. Cintai Pak Bangun jam Sugan. 2 atau jam 3, tahajud. Bos, pokoknya sambil sujud, sambil apa, ingat kekurangan kita. Kok masih belum bisa nangis juga? Ingat-ingat kesalahan kita sama ibu bapak kita. Nggak ada anak yang nggak punya salah sama orang tua. Betul Pak, betul. Wes, mesti berhutang banyak. Nggak bisa balas sampai dia. Nah, itu disadari. Nanti Allah cinta. Kalau udah cinta, pengennya kalau dekat semua yang ada di sisinya buat kita. Surga itu di sisi Allah. Makanya dekat Allah. Caranya bagaimana kita mengundang cinta dan ridhonya, oke? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli masuk kamu dalam golongan kawula selalu dekat dengan majikannya, dengan tuannya. Semua yang ada di tuannya silakan Mas. Keren? Itu ibu tadi yang doa, Bu Sugeng tadi itu doakan, ya Tuhan Nafsu. jangan ya ayuhal, ya Tuhan nafsul mut Mahina. irji ila rabbik radiyatan Mardia. ridho dan diri jiwanya yang adem, ayem, tentrem, damai. Bukan kita doanya selalu itu. Insya Allah semuanya kita nanti ahli. Amin. Kita semua jadi orang semangat. Orang surga. Iya, orang semangat. Wah, harus yakin. Yakin. Kalau nggak yakin nggak usah beragama. Ya. Yakin juga lagu.
Wabaroda. Nah, sedikit lagi. Dan Walid telah Walid katakan, Ana sahida yatamanna ayat dia ila dunya fayutala asro marrotin lima yaro min fadlis syahadati. Nah, setelah sampai berita, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah itu berangan-angan dia kepengen kembali lagi ke dunia. Setelah mati nih, di sana melihat enaknya di sana, orang mati di jalan Allah itu, ya Allah saya pengen ke dunia lagi. Pengen ngapain? Pengen dibunuh lagi biar mati syahid lagi. Saya pengen mati lagi tapi mati di jalan Allah lagi. Sampai 10 kali. Karena dia melihat keutamaan orang yang mati di jalan Allah. Bisa dipahami Bu? Kita pernah pengen gitu? Ini udah pengen Pak. Mudah-mudahan sekarang tahu. Dari saking hebatnya kerennya. Minta lagi. Biasanya orang kalau mendapat sesuatu yang nikmat mesti kepengen lagi. Betul enggak? Ini juga begitu. Mulai ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam, hal yuqtalu syahidu bi qabrihi faqala kafa bi bariqatis suyufi fitnatan ala si al hadis. Wasuila Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, hal yuqtalu syahidu bi qabrihi, apakah orang yang syahid itu akan dikenakan fitnah? Fitnah itu siksaan. Bi qabri di kuburnya. Apakah orang yang mati di jalan Allah akan disiksa di alam kuburnya? Pakola, maka Nabi menjawab, kafa bi bariqatis suyufi fitnatan farsihi, cukup kilatan pedang di atas kepalanya. Kilatan pedang, seret, cukup begitu aja. Karena apa? Dia mau berjuang di jalan Allah. Kalau kita apa? Cukup dengan tetesan air matanya. Nih, tetesan air mata. Ini bekas-bekas kamu lagi dulu. Iki lho bokongmu sing panas sing cahayane mencorong. Kalau pedang mengkilat karena apa? Bercahaya. Nah, kalau dengan asarnya mencorong karena apa? Bekasannya. Iya. Wallahu a'lam. Paham? Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Cekak. Alhamdulillah. Demikian tabarukan kita. Kitab An-Nasihatul Diniyah wal Wasail Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakkur mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, barangkali ibu-ibu ada minat, saya dapat ijazah kitab itu isinya 500 tanya jawab tentang masalah-masalah agama. Nanti di tentang agama kita apa yang kita tidak tahu itu ada di situ semua. Kalau ibu minat nanti bisa mendaftarkan untuk saya ajukan ke Pangkarung Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Soleh dari Sukabumi. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.